Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Marani Lubis, kelas 11 IPS 3, nomor absen 5. Nah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang teks resensi. Berikut ini adalah videonya. Nah, berikut ini adalah paparannya. Teks resensi. Teks resensi merupakan sebuah teks ulasan yang berisi penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, novel, musik, dan lain sebagainya, yang diciptakan oleh orang lain. Fungsi dari teks resensi. Yang pertama itu fungsi bagi penerbit resensi, yaitu sebagai alat promosi buku yang baru diterbitkan dan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang kedua, fungsi teks resensi bagi penulis buku atau karya, yaitu sebagai bahan masukan bagi penulisan buku untuk selanjutnya. Habis itu untuk mengetahui kualitas buku yang ditulis dan untuk menambah pendapatan. Yang ketiga, fungsi teks resensi bagi pembaca resensi, yaitu mendapatkan informasi atau pemahaman yang cukup tentang isi dari sebuah buku, mengetahui identitas buku yang dibaca, dan mendapat bimbingan dari penulis tentang buku yang pantas dibaca atau apakah sebuah buku itu pantas mendapatkan sambutan dari pembaca atau tidak. Dan yang terakhir, fungsi resensi bagi penerbit media massa, yaitu dimanfaatkan sebagai berita khas yang memberikan informasi yang cukup cermat, teliti, memadai, dan menarik pembaca. Nah, berikut ini adalah struktur dari teks resensi. Yang pertama ada judul resensi, yang kedua sampul buku, yang ketiga identitas buku. Biasanya berisi dengan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku jika karya resensi tersebut berupa buku. Nah, yang keempat, pendahuluan, yaitu ringkasan isi buku atau evaluasi yang berupa tentang kelebihan dan kelemahan dari suatu karya yang diresensi. Nah, yang terakhir ini ada penutup, yaitu bagian akhir yang biasanya diakhiri dengan saran yang ditunjukkan oleh buku atau rekomendasi dari penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks resensi. Di sini ada 6. Yang pertama, biasanya menggunakan konjungsi penerang. Contohnya itu ada bahwa, yakni, yaitu, merupakan. Yang kedua, biasa menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang berkaitan dengan waktu, yaitu sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, dan setelah. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya ada karena dan sebab. Nah, di sini ada yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran. Contohnya itu ada jangan, seharusnya, hendaknya. Dan yang kelima, kata kerja mental. Contohnya ada menarik, menyukai, memikat, menyadari, mengejutkan, menikmati, dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi yang terakhir, yang keenam, yaitu menggunakan unsur kata serapan atau kata baku. Bahasa serapan merupakan kata yang diserap dari bahasa asing berdasarkan kaidah bahasa si penerima atau bahasa yang menerima. Nah, berikut ini adalah contoh penulisannya. Misalnya ini kata baku. Misalnya ini penulisan kata atlet. Bukannya ditulis dengan atlet tetapi atlet. Dan juga kata serapan. Contohnya itu bukan ditulis dengan aktor tetapi aktor. Dan juga bisa juga kata esai. Bukannya ESSAY tetapi ESAI. Lanjut lagi ke langkah-langkah menulis teks resensi. Di sini ada 5. Yang pertama, membaca teks resensi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks resensi tersebut. Yang ketiga, membaca ulang teks resensi. Yang keempat, menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks resensi. Dan yang terakhir kelima, menetapkan hasil, yakni menetapkan kaidah kebahasaan teks resensi yang sudah dianalisis. Nah, berikut ini adalah contoh resensi kita, yaitu resensi novel Assalamualaikum Beijing. Nah, judul resensinya, novel ini menceritakan sosok asmara yang kerap dipanggil dengan nama Asma dan Ra yang dikhianati oleh dewa dan kisah cintanya kepada Zhongwen pada saat di Beijing. Identitas buku.
Judul bukunya Assalamualaikum Beijing, pengarangnya Asma Nadia, penerbitnya Noura Books, tahun terbit tahun 2014, tebal bukunya 360 halaman. Nah, berikut ini adalah sinopsisnya. Dewa dan Ra adalah sepasang kekasih sejak mereka duduk di bangku kuliah, dan tinggal selangkah lagi hubungan mereka menuju gerbang pernikahan. Namun, tak disangka hubungan mereka berdua berakhir, karena pada saat itu Dewa dan Anita telah bersingkuh. Anita merupakan teman dari Dewa dan Ra. Harapan dan rencana indah itu pun hilang untuk selamanya. Dewa merasa hilaf atas perbuatannya yang telah mengkhianati cinta Ra, dan dia harus terpaksa menikahi Anita yang sedang hamil akibat perbuatannya tersebut. Pada saat cinta Asma telah dikhianati oleh Dewa, Asma pun pergi ke Beijing untuk menenangkan pikiran. Selama perjalanannya, Asma ke Beijing, dia bertemu dengan seseorang lelaki tampan yang bernama Zhong Wen. Seorang lelaki tampan tersebut memperkenalkan diri kepada Asma dan memberitahukan kepada Asma legenda cinta Asima, yaitu seorang putri cantik yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Zhong Wen pun memanggil Asma dengan sebutan Asima karena menurut dia mereka berdua memiliki wajah yang sama. Kemudian Zhong Wen pun memberikan kartu nama kepada Asma untuk menceritakan kembali kisah cinta Asima. Karena kebaikan dan ketulusan hati Zhong Wen, Asma pun perlahan-lahan membuka hati lagi untuk Zhong Wen. Tetapi belum juga hati yang telah dikhianati Dewa hilang. Dewa pun menyusul ke Beijing untuk bertemu dengan Ra. Sementara itu, Asma menceritakan sosok Zhong Wen kepada sahabatnya yang bernama Sekar. Lalu, Sekar pun menyuruh Asma untuk mengenal lebih jauh Zhong Wen. Kisah pun berlanjut ketika Zhong Wen dan Asma saling mencari satu sama lain, dan pada akhirnya mereka dipertemukan kembali. Selanjutnya, Zhong Wen dan Asma menjalin pertemanan dan Asma pun mengajarkan Zhong Wen tentang Islam. Dan pada saat itulah Zhong Wen menjadi mu'alaf. Tetapi menurut Ridwan, teman mereka, tidaklah mudah untuk menjadi seorang mu'alaf. Banyak rintangan dan cobaan yang harus ditempuhnya. Apalagi di dalam keluarga Zhong Wen menentang dia menjadi seorang mu'alaf. Musibah selanjutnya menimpa Asma yang telah divonis menderita penyakit APS. Penyakit itu berhubungan dengan pengentalan darah yang membuat dirinya hampir meninggal. Dan penyakit yang dideritanya juga membuat dia tidak bisa memiliki keturunan karena terjadi kelainan jantung. Penyakit itu pun semakin parah dan membuat Asma semakin merasa sakit. Selanjutnya, Zhong Wen yang mulai mencintai Asma kembali mencarinya. Pada saat itu, Zhong Wen tidak tahu bahwa Asma telah pulang ke Indonesia dan divonis terkena penyakit APS. Setelah Zhong Wen mengetahuinya, langsunglah dia terbang ke Indonesia dan bertemu dengan Asma atau yang sering dipanggil Asima. Sementara itu, Dewa dan Anita sudah menjadi keluarga yang memiliki seorang anak. Tetapi Dewa tidak mencintai Anita karena dirinya hanya untuk Ra atau asmara dan tidak bisa mencintai Anita sebagaimana suami mencintai istrinya. Kemudian, jalinan cinta Asma dan Zhong Wen berakhir dengan pernikahan. Dan cerita legenda cinta Asima yang telah Zhong Wen ceritakan kepada Asma berujung kebahagiaan. Mereka berdua yakin usia pernikahan yang baru beberapa tahun pasti memiliki cinta sejati. Maka kalimat yang terakhir yang diucapkan keduanya adalah kata wo xiang ni, yang berarti I miss you atau dalam bahasa Indonesia, saya rindu kamu. Lalu mereka akan saling menunggu satu sama lainnya. Nah, berikut ini adalah keunggulan dari novel Assalamualaikum Beijing. Keunggulan dari novel ini adalah dalam hal tutur kata yang membuat para pendengar dan pembaca ikut merasakan alur ceritanya dan membuat para pembaca memahami inti dari ceritanya. Karangan novel Asma Nadia juga banyak sekali yang memunculkan nilai-nilai keagamaan, puisi yang indah, dan pesan-pesan moral yang terdapat di setiap babnya, dan menjadikan keunggulan tersendiri dalam setiap novel Asma Nadia tulis. Dalam novel ini juga, Asma Nadia memberitahukan para pembacanya tentang penyakit APS yang diderita oleh Asima.
dan menceritakan legenda cinta Asima, sehingga membuat novel Assalamualaikum Beijing ini diminati dan dicari oleh semua orang karena terdapat kisah cinta yang membuat orang penasaran dan membuat orang menjadi paham apa itu cinta dan dalam novel ini juga terdapat pengorbanan dan perjuangan dalam menghadapi masalah yang telah dihadapinya. Kelemahan novel Assalamualaikum Beijing. Kelemahan dalam novel ini adalah sering memunculkan kata-kata yang diulang-ulang dalam setiap babnya, dan terkadang membuat para pembacanya susah memahami tutur kata beliau yang beliau sampaikan. Tetapi, kelemahan dari novel tersebut tidak membuat para pembaca dan pendengarnya jadi tidak suka kepada novel Assalamualaikum Beijing ini. Yang terakhir, penutup. Karena gaya bahasa dalam novel karangan Asma Nadia ini menceritakan kisah-kisah sederhana dan tutur kata yang mudah dipahami oleh pembacanya, dan pembaca tidak akan kesulitan untuk mencerna kalimat-kalimat di setiap babnya atau di setiap alur ceritanya. Sasaran dalam novel Assalamualaikum Beijing ini untuk para remaja, orang dewasa, dan para orang tua, karena di dalam novel ini banyak mengandung kisah cinta yang melarang anak usia dini tidak boleh membacanya. Dalam novel ini terdapat pula kisah cinta yang menyakitkan hati seorang wanita karena telah dikhianati oleh seorang pria. Dan dalam novel ini, wanita tersebut terkena penyakit APS yang dideritanya. Demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.